Selasa 2 Juni 2020, Pekan Biasa ke-9. Tanggung jawab kita sebagai warga gereja dan negara. Bacaan pertama diambil dari 2 Petrus bab 3 ayat 12-15a, ayat 17-18, dan Markus bab 12 ayat 13-17. Saudara-saudariku terkasih, dalam menangani kasus COVID-19, pihak pemerintah dan gereja serius mencari solusi untuk membantu mengatasi pasien COVID-19 maupun efek dari COVID itu untuk warga negara dan warga masyarakat gereja. Pemerintah dan gereja dalam hal ini dituntut untuk memberi perhatian. Misalnya ada pemberian uang tunai langsung kepada masyarakat, bantuan masker kepada masyarakat dan umat, bantuan sembako kepada umat yang kena efek dari COVID-19 yang dilakukan oleh paroki-paroki dan lembaga hidup bakti. Singkatnya, pemerintah dan gereja telah menunjukkan tanggung jawabnya. Pertanyaan, bagaimana tanggung jawab kita sebagai warga negara dan warga gereja untuk negara dan gereja? Santo Markus menampilkan 2 kelompok berbeda pandangan ideologi, Farisi dan Herodian, yang datang kepada Yesus bersama-sama dan mengajukan sebuah pertanyaan. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar? Saudara-saudari, ada maksud apa dengan 2 kelompok ini? Mengapa tiba-tiba mereka berdamai dan bersekongkol melawan Yesus dengan pertanyaan ini? Apakah hanya untuk mencoba Yesus atau ada maksud yang lain? Bagi mereka, pertanyaan ini hanya untuk mencoba Yesus. Namun di balik pertanyaan ini ada sesuatu yang mau diwujudkan, yakni mereka mau berjuang untuk menghancurkan ajaran tentang kebenaran yang telah diajarkan dan ditegakkan oleh Yesus sendiri. Karena itu, terhadap pertanyaan ini, bolehkah membayar pajak kepada kaisar? Yesus tidak langsung memberikan jawaban, tetapi kembali menantang mereka dengan pertanyaan, "Mengapa kamu mencobai aku? Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudari, jawaban Yesus ini merujuk pada 2 tindakan yang wajib ditaati oleh mereka, yakni pertama, sikap taat dan jujur dalam bertindak. Sikap taat dan jujur merujuk pada orang yang memiliki iman, orang memiliki hati nurani yang baik dan takut akan Allah. Kalau mereka bertindak demikian, maka mereka tidak memiliki iman, hati nurani, dan mereka tidak takut kepada Allah. Dan kedua adalah tanggung jawab manusia terhadap kaisar dan Allah, negara dan gereja. Tanggung jawab ini merujuk pada panggilan sebagai warga negara dan gereja yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata, memberi, melaksanakan, mentaati, dan lain sebagainya. 2 hal ini tak boleh dipisahkan. Saudara-saudari, sikap taat dan jujur terhadap pemerintah juga merupakan kewajiban dari setiap orang beriman Katolik. Mengapa? Karena pemerintah adalah lembaga yang didirikan oleh Allah untuk menjaga, melindungi, memperhatikan, melayani, dan memperlakukan semua orang secara adil dan benar. Misalnya, kita memiliki hak untuk mendapat KTP, KK, BPJS,
SIM, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak apa saja. Kita menuntut gereja untuk melayani umat dalam pelayanan sakramen dan kebutuhan pembinaan dan pendampingan lainnya, pemberdayaan ekonomi. Tetapi umat juga dituntut untuk mentaati semua aturan gereja, kewajiban-kewajiban yang perlu dibereskan, termasuk dana mandiri dan lain sebagainya. Saudara-saudariku, jangan hanya tahu menuntut, tetapi tahu juga untuk memberi. Prinsip keadilan yang ditawarkan oleh Yesus, berikanlah kepada negara apa yang menjadi hak negara, dan kepada gereja apa yang menjadi hak gereja, harus menjadi prinsip hidup dan karya kita.